Baik, sekarang jawabannya atau pertanyaannya, benarkah doktrin ini mengharamkan taklid secara mutlak dalam beragama? Baik, mari kita bahas. Kenapa ini penting? Sebab faedah ini terkait dengan ayat ini. Sebab di situ wa yas'alunaka, bertanya. Bertanya itu berarti kan orang yang tidak tahu kepada orang yang tahu. Pertanyaannya, boleh kita taklid? Kan itu penting sekali di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan ayat 215 surat Al-Baqarah, di mana pada perjumpaan yang lalu kita sampai pada faedah yang nomor 4 terkait dengan adab atau cara seorang bertanya kepada alim atau ulama, dan adab atau cara bagaimana seorang alim menjawab pertanyaan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan sempurnakan faedah yang nomor 4. Maka as-sa'il, seorang yang bertanya seperti kita yang awam ini, maka sebelum bertanya hendaknya membaguskan niat, husnun niyah. Artinya betul-betul seseorang itu bertanya ingin mencari kejelasan, ingin mendapat penjelasan. Sebab niat yang benar akan mendapatkan jawaban yang benar dan akibat yang baik, sedangkan niat yang buruk akan mendatangkan keburukan. Dalam hal ini, para jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan pertanyaan itu ada 3 macam. Yang pertama, istifham, bertanya yang sifatnya al-istifsar. Yang kedua, al-istifham, bertanya yang sifatnya al-istishkal. Dan yang ketiga, bertanya yang sifatnya al-istinkar. Apa itu al-istifsar? Al-istifsar itu berasal dari seseorang yang memang betul-betul tidak tahu, lalu dia meminta penjelasan. Dia berharap dengan bertanya kepada seorang alim, maka dia faham. Adapun al-istishkal adalah pertanyaan lanjutan. Ketika dia sudah mendapatkan jawaban, tapi masih banyak yang dia tidak jelas. Ada iskal di situ, ada muskilah. Maka dia meminta tambahan penjelasan agar lebih jelas daripada jawaban yang sudah ada. Kedua jenis pertanyaan ini, al-istifsar dan al-istishkal, ini baik, bagus. Memang seharusnya kita seperti itu. Akan tetapi jenis pertanyaan yang ketiga, al-istinkar, lah ini yang tidak benar. Al-istinkar itu berarti bertanya bukan dalam rangka untuk mencari penjelasan, tapi dalam rangka mengingkari. Sedangkan dia orang yang jahil, tidak tahu. Dia bertanya sengaja untuk mencari celah. Dia hanya ingin mendengar apa yang dia dengar, sehingga ketika dijelaskan dengan suatu penjelasan yang tidak sama dengan apa yang dia ketahui selama ini, maka dia tidak menerima, karena memang dia bertanya untuk mengingkari. Nah, pertanyaan yang jenis ketiga ini pertanyaan yang tidak baik, berarti berasal dari niat yang jelek.
Dan hasilnya apa? Si penanya ini tidak menambah pengetahuan pada dirinya dengan pertanyaannya, ya, malah dia menafsirkan sendiri penjelasan dari orang yang ditanya, sehingga selamanya dia tidak akan paham. Nah, bukan seperti itu cara bertanya para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita ada ketidakfahaman, ada iskal, ada sesuatu yang kesulitan untuk memahami, tanyakan dengan jujur. Kalau sudah kita itu memang niatnya mengingkari, ya tidak akan mungkin masuk pengetahuan itu. Ini. Yang kedua adalah adab bertanya dengan adab yang baik dan sopan. Tentu itu. Ya, sebab adab itu adalah bagian utama di antara bagian utama Islam yang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pakai kata innama yang maknanya itu membatasi dengan diartikan hanya. Tidaklah aku diutus, kata Nabi, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena begitu pentingnya masalah akhlak, maka seolah-olah hanya untuk itu Nabi diutus. Jadi adab dalam bertanya. Yang ketiga, al-wajib hamlu muradil kalam atau hamlul kalam ala muradil mutakallim la ala muradina nahnu. Wajib bagi orang yang bertanya setelah mendengar penjelasan untuk membawa ucapan dari orang yang ditanya tadi, si alim tadi itu, sesuai dengan maksudnya, bukan sesuai dengan maksud kita. Ini seringkali para jamaah sekalian, pertanyaan yang dijawab, jawabannya itu dibawa tidak sesuai dengan maksud yang menjawab, tapi dibawa sesuai dengan hawa nafsunya oleh orang yang bertanya, padahal tidak ada kaitan. Kan begitu? Ya, contoh misalnya ada seorang ditanya apa hukum rokok dalam Islam. Lalu kemudian yang ditanya menjawab, para ulama ikhtalafa, berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama haram, yang kedua hukum rokok mubah, yang ketiga makruh. Jelaskan dalil-dalilnya, yang mengharamkan, yang mengatakan mubah, yang mengatakan makruh. Lalu kemudian dibawa jawaban ini lalu disebarkan kepada orang-orang dengan mengatakan apa? Bahwasanya yang ditanya tadi, ya, si alim tadi itu menghalalkan rokok. Nah, ini kan tidak betul. Padahal jawaban itu penjelasan rincian pendapat ulama dalam masalah rokok. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara adab dalam bertanya. Adapun adab cara menjawab dari seorang alim, yang pertama niatnya harus lurus. Harus apa? Lurus, ikhlas. Ketika dia ditanya dan dia menjawab, itu lillah karena Allah, untuk menjelaskan kepada umat syariat Allah. Tidak ada maksud yang lain. Tidak untuk mencari dunia, tidak untuk mencari pengaruh, tidak. Ya, ini niat. Yang kedua, tidak boleh menyembunyikan ilmu illa fid darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau ditanya nih, wajib dia itu menjelaskan apa adanya, Pak. Ditanya, apakah ulama salah berbeda pendapat tentang misalnya qunut subuh? Maka dia harus menjelaskan, iya, para ulama salaf sejak lama, bahkan di zaman sahabat, setelah Nabi meninggal, berbeda pendapat dalam masalah qunut subuh, terus menerus pada salat subuh. Dia harus sampaikan itu. Dia tidak boleh menyembunyikan itu hanya ingin membela pendapatnya atau untuk menyerang pendapat yang lain, padahal sama-sama pendapat salaf. Tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi mengarahkan orang untuk memusuhi pendapat yang beda dengan pendapatnya, padahal masih
Pendapat yang berbeda itu perbedaan di kalangan para ulama, lebih-lebih di kalangan para salaf. Ada ancamannya. Nabi mengatakan, man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamah uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu yang dia ketahui, lalu dia menyembunyikannya, tidak mau menjelaskannya dengan niat yang jelek, dengan niat yang buruk, maka di hari kiamat dia akan dikekang mulutnya dengan kekang yang terbuat dari api neraka. Penting para jamaah sekalian. Jadi harus menjelaskan apa adanya, tidak boleh punya kepentingan pribadi, tidak boleh. Yang ketiga, hendaknya seorang alim menjawab sesuai dengan pertanyaan dan boleh melebihi penjelasan kalau dibutuhkan. Contoh, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat yang mereka itu pernah berlayar di lautan, sedangkan mereka tidak membawa bekal air kecuali sedikit. Ketika waktu sholat datang, air ini yang sedikit untuk minum ini dipakai wudhu atau dipakai minum saja. Kalau dipakai minum saja tidak bisa wudhu, karena wudhu dengan air, kan begitu. Waktu itu belum tahu tentang air laut hukumnya apa. Kalau dipakai wudhu tidak bisa minum sebelum kembali ke arah tujuan, sampai tujuan atau kembali pulang ke rumah, air habis, gak usah. Maka bertanya tentang apa? Air laut bisa tidak digunakan untuk wudhu? Maka Nabi menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu apa? Tahur, mensucikan. Suci, mensucikan, bisa dipakai untuk toharoh, untuk bersuci, wudhu, mandi. Dan perhatikan di sini, ini pentingnya. Bangkai binatang laut halal dimakan. Mari kita perhatikan jawaban Nabi SAW. Nabi ditanya tentang satu perkara, tentang status air laut, bisakah untuk wudhu? Nabi menjawab dengan dua, tentang status air laut yang bisa digunakan untuk wudhu, plus memberi informasi tambahan apa? Bangkai hewan laut bisa dimakan. Jadi terkadang kita boleh menjelaskan melebihi dari pertanyaan karena ada manfaat. Dan ini juga yang ada pada ayat ini, ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang diinfakkan, bendanya apa? Apa jawaban Allah Azza wa Jal? Ya, ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bani sabil. Apa saja yang kalian infakkan, ya, dari yang baik. Nah, lihat ini penjelasan dari apa? Jawaban untuk apa yang diinfakkan. Betul ya? Pokoknya dari harta yang baik lah, jangan yang haram. Ditambah jawaban apa? Untuk siapa diarahkan infak itu? Yaitu kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, orang kehabisan bekal ya ketika dalam perjalanan. Berarti apa? Pertanyaannya satu, tentang apa yang diinfakkan, jawabannya dua, yaitu apa yang diinfakkan berupa kebaikan, harta yang halal, plus ditambahi apa? Kepada siapa hendaknya ditujukan infak itu. Ayat ini termasuk. Dan ini biasa para jamaah sekalian. Dan alhamdulillah ini bisa menambah informasi. Sebab terkadang orang yang alim itu tahu kebutuhan umat. Kadang dia perlu menambahkan jawaban itu yang manfaat untuk dia. Baik, jelas ya? Jelas. Nah, ini. Jadi untuk yang bertanya ada 3 adab, untuk yang menjawab ada 3 adab. Masih banyak yang lain, cuman singkatnya begitu. Poin-poinnya pokoknya itu. Baik, kita masuk faedah nomor 5 dari ayat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara isyarah menjelaskan tentang hukum taklid di dalam beragama.
Pernah dengar tentang taklid? Pernah dengar tentang taklid dalam beragama? Apa yang pernah kita dengar? Biasanya yang sering kita dengar pengharaman taklid. Ada dua kalimat yang biasa digunakan. Pertama, beragama itu tidak boleh taklid, haram taklid. Ini yang pertama. Yang kedua yang semakna, beragama itu, beramal itu, beribadah harus tahu dalil. Betul ya? Kalau tidak tahu dalil, jangan dikerjakan. Betul. Dua kalimat ini ya sering. Yang pertama apa? Beragama itu jangan bertaklid. Yang kedua apa? Jangan beragama, beramal sebelum tahu. Jadi mewajibkan harus tahu dalil. Kalau tidak tahu dalil ya jangan dikerjakan. Nah, dua kalimat ini para jamaah sekalian, intinya adalah mengharamkan taklid dalam beragama. Dan ada dalil-dalil yang disampaikan. Contoh, di antara sekian dalil Al-Quran, itu surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan bila engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka itu tidaklah kecuali mengikuti persangkaan, dan tidaklah mereka itu kecuali mengadakan kedustaan. Artinya para jamaah sekalian, dalil ini menunjukkan tidak boleh taklid. Nabi saja jarang taklid, apalagi umat. Ya, ayat ini kan diarahkan khitabnya kepada Nabi. Ya kan? Wa in tuti, jika engkau, siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil yang digunakan untuk mendukung pengharaman taklid ini adalah aqwal a'immah, ucapan para ulama. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan walal Auza'i walal Thawri. Jangan kalian dalam beragama itu ngikuti aku, taklid kepada aku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam Thawri. Semua ini para ulama mujtahid. Nah, betul kan? Berarti ini menunjukkan haramnya taklid. Berkata Imam Abu Hanifah, haramun ala man akhadha fatwaya wa huwa lam ya'rif dalili. Haram bagi seseorang yang ingin mengambil pendapatku, fatwaku, kalau dia belum tahu dalilku. Jadi tidak boleh ngikut aku sebelum kau pelajari dalilku, baru kau ikuti. Dan masih banyak ucapan-ucapan para a'immah, para ulama, para imam yang semakna dengan ini. Pernah mendengar para jamaah sekalian? Baik, sekarang jawabannya atau pertanyaannya, benarkah doktrin ini mengharamkan taklid secara mutlak dalam beragama? Baik, mari kita bahas. Kenapa ini penting? Sebab faedah ini terkait dengan ayat ini. Sebab di situ wa yas'alunaka, bertanya. Bertanya itu berarti kan orang yang tidak tahu kepada orang yang tak tahu. Pertanyaannya, boleh nggak kita taklid? Kan itu penting sekali di situ. Baik, kita akan bahas secara ringkas. Sebelum kita bahas lebih jauh, maka kita perlu tahu dulu taklid itu apa. Banyak orang menghukumi taklid tanpa mengetahui hakikat taklid dalam beragama. Padahal kesalahan yang fatal dan kesalahan yang pertama adalah tidak faham tentang apa yang dibahas, lalu tergesa-gesa menghukumi. Karena itu ada kaidah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu itu cabang dari gambaran
sesuatu itu secara sempurna. Artinya kita tidak bisa menghukumi ini halal, ini haram, ini boleh, ini mungkar, kecuali faham dulu apa yang mau dihukumi. Bayi tabung apa hukumnya? Tidak mungkin dihukumi sebelum tahu apa hakikat proses bayi tabung. Sekarang kita melihat, kita harus tahu apa taklid itu. Taklid itu para jamaah sekalian secara bahasa adalah wat'u syai' fil unuq ma'al ihatati bih, yaitu meletakkan sesuatu pada leher dengan cara mengalungkannya. Makanya sesuatu yang ditaruh di leher yang melingkarinya itu disebut al-qiladah, kalung. Kalung itu kan melingkar, diletakkan di leher dengan cara melingkarkannya, sehingga ada makna ilzam, ya ini menetapi, ngikuti. Dari situlah kemudian Al-Imam Al-Jurjani, termasuk ulama di bidang lughah, beliau mengatakan ibaratun at-taqlid huwa ibaratun an ittiba'il insan ghairahu fima yaqulu aw ya'mal mu'taqidan lil haqiqati fihi min ghairi nazar wa ta'ammul fihi, atau fit dalil. Yang artinya, kata Al-Jurjani, taklid itu adalah ungkapan yang menunjukkan kepada seseorang yang mengikuti orang lain dalam apa-apa yang dia ucapkan atau dia kerjakan, dalam keadaan dia meyakini hakikat yang ada padanya, yaitu pada ucapan dan perbuatannya, min ghairi nazar wa ta'ammul fit dalil, tanpa melihat, memperhatikan dan merenungkan dalilnya itu apa. Ya gampangannya taklid itu ikut orang lain, baik ucapannya atau perbuatannya, niru tanpa tahu dalilnya. Itu namanya taklid. Nah, seringkali kalau mendengar ucapan ini kita langsung bereaksi. Loh, berarti taklid itu ikut orang, ucapan orang, perbuatan orang tanpa ada dalilnya, kan begitu? Ya, perhatikan baik-baik. Bedakan antara tidak ada dalilnya dengan tidak mengetahui dalil. Hati-hati sekali. Ini kalimat yang, kata yang remeh tapi tidak remeh sebenarnya. Bedakan mengikuti orang lain dalam ucapan dan perbuatannya tanpa mengetahui dalil dengan mengikuti ucapan dan perbuatan orang lain yang tidak berdalil. Beda loh. Apa bedanya para jamaah sekalian? Mal farq bainahuma, apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kita mengikuti orang lain dalam ucapan perbuatan yang ucapan itu, perbuatan itu tidak punya dalil, berarti ngawur orang itu. Untuk apa kita ikuti? Tapi kalau kita mengikuti orang lain yang kita yakini akan keilmuannya, mengikuti perbuatannya kita tiru tanpa mengetahui dalilnya, itu namanya taklid. Itu para jamaah sekalian beda. Yang jelas pasti punya dalil, hanya kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita akan dalil orang tersebut, ulama tersebut, bukan menunjukkan ulama tersebut berkata dan berbuat tanpa apa? Dalil. Ini perhatikan baik-baik. Karena seringkali dikesankan taklid itu mengikuti ucapan dan perbuatan orang lain yang tidak berdalil. Nah, itu masalah. Sudah gagal di awal. Memahami taklid saja sudah gagal, apalagi menghukumi lebih gagal lagi gitu. Jadi bedakan ya, bedakan penting sekali para jamaah. Maka apa hukum taklid dalam beragama itu? Ya, mari kita jelaskan dalil-dalilnya, lalu di akhir kita akan jelaskan kesimpulannya. Baik, yang pertama, taklid itu para jamaah sekalian adalah sesuatu labudda minhu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Ya, tidak bisa dihindari oleh manusia dalam kehidupan dia sehari-hari. Kenapa? Karena manusia itu
Tidak sama derajatnya. Ada yang ilmunya luas, ada yang ilmunya sedang, ada yang jahil seperti kita, ada yang bodoh seperti kita semua. Ada yang punya keahlian di bidang tertentu, yang satu tidak punya keahlian di bidang itu. Beda-beda keahlian. Nggak usah jauh-jauh. Bapak, ibu, para jamaah kalau ke dokter, datang ke dokter spesialis mata misalnya, atau ke dokter umum lah, dokter umum sakit. Datang kita, kemudian diperiksa oleh dokternya, kemudian dokter itu membacakan, menyampaikan diagnosanya, hasil pemeriksaan. Oh, bapak sakitnya ini, pak, obatnya ini, pantangannya ini. Ketika kita mengatakan terima kasih dokter, lalu kita bawa resep obat itu, kita beli di apotek, kita ikuti nasihat dokter itu namanya taklid. Kenapa? Sebab kita tidak tahu apa dasar dokter ini, ya, apa dasar diagnosanya itu, apa tidak tahu. Betul apa tidak? Betul. Lah itu taklid. Contoh lagi misalnya, kita mau bangun rumah, terus kita datang nih ke insinyur, ya, teknik bangunan, lalu kemudian dibuatkan gambar sesuai dengan apa yang kita inginkan, digambarkan, dihitungkan volumenya, RAB-nya, rencana anggaran biaya dan semuanya. Kita terima, oh iya pak, terima kasih. Di saat kita mengatakan iya, itu namanya taklid, karena kita tidak tahu bagaimana cara ngitungnya. Oh, bangunan ini pak, kalau mau 3 lantai, maka ukuran daripada diameter daripada tiang-tiangnya itu harus sekian. Kita percaya saja kan? Kenapa? Karena kita tidak punya ilmu bangunan. Disitulah kita taklid. Dan banyak sekali taklid yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Taklid itu perkara yang terjadi di manusia secara umum, baik dalam masalah dunia, lebih-lebih masalah apa? Agama. Jadi jangan dikesankan taklid itu buruk. Taklid itu netral para jamaah sekalian, hukumnya netral. Bisa baik, bisa buruk. Nanti kita lihat di akhir pembahasan, kapan baik, kapan buruk. Tapi mengesankan taklid itu salah, taklid itu haram, taklid itu batil, taklid itu sama dengan tidak mengikuti kebenaran, maka ini adalah kesimpulan yang sangat salah. Karena taklid ini kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu. Kalau pertanyaannya begini, seandainya dalam kehidupan dunia, dalam masalah kesehatan, dalam masalah bangunan dan yang lain-lain, kita itu menyerahkan, kita bertanya kepada ahlinya, walaupun kita tidak tahu dalilnya dan kita percaya, apalagi dalam urusan agama, perkara biasa aja. Tidak usah jauh-jauh. Panjenengan yang ngaji setiap hari, seminggu berapa kali, kadang siang, kadang malam, memang bukan taklid. Kan panjenengan percaya saja kata ustadznya. Betul apa tidak? Loh, tapi ustadznya nyebut dalil. Tapi kan sampean percaya penjelasan ustadz itu kepada dalil itu. Kan panjenengan tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu kaidah-kaidah usul fikih misalnya, kaidah-kaidah fikih, ilmu usul tafsir, ilmu usulul hadis, kan percaya saja hadis ini sahih, Syekh Albani mengatakan sahih, saya menerima kan? Memang tahu kenapa itu sahih. Syekh Albani mengatakan hadis itu dhaif, memang tahu kenapa itu dhaif? Kan tidak. Terima karena percaya kepada beliau. Itu namanya taklid. Bisa dimengerti para jamaah sekalian. Ini penting sekali kita paham, karena doktrin yang mengesankan taklid itu adalah batil, salah. Itu doktrin sesat.
doktrin sesat yang berakibat rubuhnya bangunan pengetahuan, robohnya bangunan keilmuan Islam, sehingga semua orang boleh ngomong apa yang dia mau. Sekarang hari ini kita lihat semua orang di dunia nyata, di online, di dunia medsos, ngomong semua. Nggak ngerti bahasa Arab, ngomong, komentar ini, komentar itu. Lihat, kita perhatikan. Bahasa Arab paling cuman ana, nahnu, anta. Tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti ilmu hadis, tidak ngerti ilmu tafsir, komentar semua. Dia merasa setara dengan para ulama. Dia merasa tidak taklid, padahal dia taklid. Kan begitu. Ya ini para jamaah sekalian, penting hati-hati. Jangan sampai kita melampaui batasan diri kita. Yang kedua para jamaah sekalian, yang kedua, manusia terbagi menjadi dua secara garis besar dalam masalah agama, khususnya masalah fikih. Pertama al-mujtahid, yang kedua al-muqallid. Nah ini penting sekali. Siapa al-mujtahid itu? Adalah ulama yang sampai pada derajat ijtihad. Ijtihad itu adalah mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa mereka bisa langsung? Karena punya perangkatnya, punya alatnya, punya ilmunya. Maka mereka layak untuk berijtihad. Ya. Kalau sebenarnya kita mau lebih detailkan ya, jadi begini. Manusia itu dua, ulama awam, ulama awam, ulama awam. Ulama ini bertingkat-tingkat. Ya. Ulama ini bertingkat-tingkat, awam juga bertingkat-tingkat. Nah, ulama ini ada yang levelnya mujtahid mutlak mustaqil. Ulama yang dia sendirian sudah mampu untuk mengambil hukum dari Quran dan hadis, langsung dari dalil. Nanti turun di bawahnya lagi ada mujtahid, yaitu ghairu mustaqil. Mujtahid dalam masalah madhab. Ada lagi mujtahid tarjih, ada lagi mujtahid fatwa, dan seterusnya, bertingkat. Nah, ulama yang langsung bisa mengambil hukum dari Quran dan Sunnah itu level pertama, untuk secara sendirian tanpa bersandar kepada yang lain, mengambil langsung dari Quran dan Sunnah, dari dalil langsung. Adapun awam itu terbagi, ada awam yang umumnya manusia dan awam khos yang khusus. Siapa awam yang umum ini? Ya kita ini, yang tidak ngerti apa-apa. Adapun awam yang khusus itu yang dia punya ilmu, tetapi belum jadi ulama, belum sampai level apa? Ulama. Karena jadi ulama itu tidak gampang para jemaah sekalian. Ya kalau bisa dikatakan ya para ustadz itu awam, tapi awam yang khusus gitu. Itu awam khusus lah, masih mending, tapi belum sampai ulama. Nah, ulama yang mujtahid mutlak ini para jemaah sekalian, dia yang berijtihad. Adapun selainnya, apalagi awam, itu tidak boleh dia itu langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada tidak boleh. Ibarat contoh lah, bapak ibu awam dalam masalah kedokteran, yang benar tanya kepada dokter kalau ada masalah kesehatan, apalagi misalnya dalam suatu kesehatan yang khusus ya, tentang organ ya, mata atau yang lain, ataukah baca buku kedokteran itu sendiri langsung dibaca Pak? Mana kira-kira? Tanya ke dokter, minta diperiksa, diagnosa, lalu diikuti fatwa dokter itu, ataukah baca buku sendiri, buku kedokteran? Saya tidak usah tanya dokter lah, mereka manusia juga manusia kok, sama saya bisa bacanya, saya tak baca sendiri aja, saya simpulkan sendiri. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh Pak. Kita ini awam, para ustadz awam, cuman khos, lebih khusus. Kemudian saya tidak butuh ulama, langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada dalil. Saya tidak mau taklid, kita ngikuti ya. Saya tidak mau taklid kepada ulama, haram taklid itu. Apakah seperti itu? Tentu tidak, sesat nanti kita.
Jadi para jamaah sekalian, awam itu wajib taklid kepada ulama. Hati-hati ya, pilihannya dua lah ya, antara taklid atau ijtihad. Imam Ahmad saja pernah ditanya, Pak, ini ukurannya beliau ya, ditanya yang kurang lebih maknanya begini, Imam, apakah kalau seorang itu hafal 100.000 hadis, dia boleh berfatwa? 100.000 hadis dengan sanadnya. Dengan apa? Sanadnya. Itu baru hadisnya tok ya, hafalannya, belum ilmu yang lain. Apa kata beliau? Belum, tidak boleh. Kalau 200.000, apakah boleh? Tidak boleh. 300.000 tidak boleh. Sampai seingat saya bilangan 500.000. Kalau 500.000 ya dia mulai bisa. Kurang lebih seperti itu maknanya. Hari ini ada orang, hari ini banyak manusia tidak tahu kadar dirinya. Arba'in saja tidak hafal, lalu kemudian menilai pendapat, hadis ini dhaif, hadis ini sahih, tidak mau taklid kepada ulama. Kita beragama tidak boleh taklid. Hafal 500.000 hadisnya masih baru mulai bisa berfatwa. Itu baru hafalan hadisnya, belum ilmu yang lain. Jelas para jamaah sekalian ya? Jadi taklid itu kewajiban, bahkan orang awam wajib. Karena kita mesti ikut ulama kan, maka wajib taklid kepada ulama. Nah, itu para jamaah sekalian. Jadi doktrin yang mengatakan taklid itu haram, taklid itu adalah salah, maka itu doktrin yang tidak benar. Doktrin yang tidak apa? Tidak benar. Karena itulah saya katakan kemarin, di pekan kemarin, ucapan Imam Asy-Syatibi. Kenapa orang awam tidak boleh langsung melihat dalil? Kenapa harus taklid kepada ulama? Sahabat beliau mengatakan, fatawa ulama mujtahidin binisbati ilal awam kal adillati syar'iyyati binisbati ilal mujtahidin. Fatwa para ulama mujtahidin itu kedudukannya bagi orang awam sama seperti dalil itu sendiri kedudukannya bagi ulama mujtahid. Maksudnya apa? Orang awam tidak boleh langsung melihat kepada dalil. Kenapa? Apa jawaban kata beliau? Li'anna wujudad dalil lil awam wa adamahu sawa'un. Sebabnya karena ada tidaknya dalil bagi orang awam itu sama saja. Mengapa sama saja para jemaah sekalian? Orang awam itu baca dalil dan tidak paham. Jadi adanya dalil, tidak adanya sama saja. Contoh, Bapak Ibu awam dalam masalah kedokteran kan? Terus mau baca buku kedokteran. Manfaatnya enggak buku itu bagi orang awam? Enggak pernah sekolah kedokteran, kuliah kedokteran. Ada manfaat? Enggak ada sah. Bahkan bisa keliru, menyesatkan, betul apa enggak? Makanya ada ucapan dari beberapa imam, ada yang mengatakan Imam Sya'bi, ada yang mengatakan Syu'bah, ya, ada yang lain lah. Al hadis madillah au madallah ilal fuqaha. Hadis itu punya potensi menyesatkan bagi pembacanya, bagi yang tahu hadis itu, kecuali bagi ahli fikih. Kenapa demikian? Karena tidak segampang itu memahami hadis-hadis terutama terkait dengan masalah fikih yang jelimet-jelimet, tidak segampang itu. Jadi apa? Adanya dalil dan tidak, orang awam tahu dalil dan tidak itu tidak berpengaruh pada dirinya, tidak bisa ngerti, tidak paham. Tidak usah begitu, Bapak Ibu baca Quran, tahu artinya Al-Fatihah enggak? Dari mana tahunya? Terjemah kan? Terjemah kan taklid kepada yang menerjemah. Apa benar terjemahnya seperti itu? Kan begitu? Ya kan?
Sehingga ada tidaknya dalil itu tidak ada pengaruhnya bagi orang awam. Makanya dia harus taklid. Kurang berapa menit para jemaah? Kurang 3. Masya Allah. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti kita yang akan datang kita jelaskan kapan taklid itu terpuji dan kapan taklid itu tercela. Tapi intinya apa? Taklid itu tidak buruk, tidak jelek. Nanti insya Allah di akhir pembahasan yang akan datang kita akan beri kesimpulan. Doktrin mengharamkan taklid secara mutlak itu doktrin yang salah. Doktrin yang salah. Baik, pertanyaan silakan. Silakan. Bismillah. Mas'ula. Ya, nah. Baik, wala takfu. Ya, fima laisa laka bihi ilm, dan jangan kau mengikuti apa yang kau tidak tahu ilmunya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apa konteks ayat itu? Apa konteks ayat itu? Sama dengan tadi, kalau kau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi akan menyesatkan kamu dari jalan apa? Allah. Baik. Konteksnya itu adalah orang-orang kafir. Ucapan orang-orang kafir, perbuatan orang-orang kafir yang jelas bertentangan dengan Islam. Jangan ikuti orang-orang kafir. Ya. Larangan tasyabuh dengan kufar, kan begitu? Ya. Larangan apa? Tasyabuh dengan kufar. Menyerupai orang kafir. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, konteksnya orang kafir. Karena hadis tentang masalah jihad. Buistu baina yaday sa'ah bisayf hatta yu'badallahu wahdah. Aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku. Ini lewat jihad, ghanimah, fight. Ya, wa ju'ila sighar wa dhul ala man khalafa amri, dan Allah jadikan kehinaan, kerendahan bagi orang yang menyelisih urusanku. Ya, ini siapa? Orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum itu. Konteksnya orang kafir. Sehingga jangan dipakai ayat itu untuk dalam rangka taklid kepada ulama, sedangkan dalilnya beda. Jelas fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang punya pengetahuan. Nabi jelas al ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Kan begitu? Jadi taklid itu para jamaah sekalian, nanti kita jelaskan ya. Taklid itu kan mengikuti ucapan ulama, tentu ulama ini. Perbuatan ulama sekalipun kita tidak tahu dalilnya, itu tidak apa-apa. Sebagaimana kita mengikuti dokter, tidak tahu dalilnya, tapi kita ikuti, tidak apa-apa. Nanti di yang akan datang kita jelaskan bagaimana supaya kita mengikuti ulama itu bisa benar. Ya, dan kapan taklid itu bagus, kapan dia jelek. Itu nanti kita bahas yang akan datang. Jadi hati-hati menggunakan ayat, menggunakan dalil yang tidak pada tempatnya. Sama dengan tadi di awal, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan walal Auza'i walal Tsauriyah. Jangan ikuti aku, jangan ikuti Malik, Auza'i, As-Tsauri. Itu ucapan Imam Ahmad, betul. Tapi kira-kira coba pakai akal. Ditujukan kepada siapa? Kepada semua orang atau kepada orang yang semisal dengan beliau dalam masalah ilmu, murid-murid beliau? Atau juga untuk kita yang awam? Kira-kira untuk siapa dikatakan itu? Ya tentu untuk orang-orang murid beliau yang levelnya sudah tinggi, dan sebagai bentuk tawadhu, rendah hatinya beliau. Tidak mungkin diterapkan kepada kita. Gimana cara tidak taklid? Saya mau tanya, kalau betul-betul mau tidak taklid, ya sudah buang semua buku tafsir. Bukan dibuang lah, jangan dibaca semua buku tafsir, semua buku penjelasan hadis, semua buku fikih jangan digunakan. Langsung baca Quran, baca hadis. Memang bisa. Paham? Dan kalau perlu yang lebih bagus, jangan pakai kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Kutubut Tis'ah,
Jangan pakai Bulughul Maram. Kenapa? Karena buku-buku ditulis sesuai dengan pemahaman penulisnya. Kalau kita ngikuti buku itu, berarti kita taklid kepada penulisnya. Kita belajar Sahih Bukhari, taklid kepada Imam Bukhari. Belajar Sahih Muslim, taklid kepada Imam Muslim. Belajar Bulughul Maram, taklid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kita ngikut. Coba itu semua tidak usah digunakan. Memang bisa kita? Tidak bisa. Jadi tempatkan dalil itu pada tempatnya. Nah, seringkali seseorang itu tidak menggunakan dalil pada tempatnya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sangat fatal. Padahal kenyataannya yang melarang taklid itu taklid juga sebenarnya kepada syekhnya. Kan begitu? Ya kan? Jelas ya? Baik. Yang lain? Ini penting para jamaah sekalian. Jadi kita harus paham betul. Ya, kita harus paham. Ya, jadi mulai sekarang apa? Bertaklidlah. Taklid itu mulia. Taklid itu benar kepada para ulama. Taklid itu salah satu prinsip agung daripada agama Islam. Nanti insya Allah di pekan depan kita akan jelaskan lebih jauh tentang masalah taklid ini. Dan jangan gampang percaya dengan orang-orang yang mengatakan jangan taklid. Jangan dipercaya. Karena intinya dia sendiri taklid sebenarnya. Orang yang melarang taklid secara mutlak itu sebenarnya sedang menghancurkan bangunan Islam, menjauhkan umat dari ulama, pasti itu. Kalau dia mengatakan, Ustadz, saya tidak mau taklid, tapi saya mengumpulkan pendapat ulama, lalu saya bandingkan, lalu saya pilih yang paling tepat. Kita punya ilmunya memang. Iya kan? Saya ingin menilai pendapat ulama, lalu saya bandingkan, saya nilai. Insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.